Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dalam mata kuliah psikolinguistik, yakni komponen pembelajaran bahasa. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa? Jadi pembelajaran bahasa ini merupakan sebuah proses. Ini berarti bahwa dalam pembelajaran bahasa itu terdapat rangkaian perilaku yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan, yaitu penggantian secara bertahap sebuah kondisi dengan kondisi yang lain yang mengarah pada keadaan akhir yang diharapkan. Oke, apa saja yang menjadi komponen pokok dari pembelajaran bahasa? Di sini ada 5. Yang pertama tujuan dan kebijakan, materi, kemudian metodologi, manusia, dan terakhir ada evaluasi. Nah, kita akan lihat apa sih tujuan dan kebijakan. Jadi komponen ini berkaitan dengan pertanyaan kemana arah pembelajaran bahasa. Arah pembelajaran bahasa ini dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Misalnya suatu bahasa ditetapkan sebuah bahasa nasional, bahasa negara, ataupun bahasa asing, termasuk bahasa daerah. Ada beberapa kebijakan kemana arah yang akan kita capai pada saat untuk penerapan kebijakan berkaitan dengan bahasa tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi. Materi ini berkaitan dengan komponen yang berhubungan dengan pertanyaan apa yang akan diberikan kepada pembelajar pada proses pembelajaran. Oke, dalam dunia kurikulum terdapat perubahan atau perkembangan kurikulum yang relatif cepat. Ya, seperti yang kita rasakan saat ini kita sudah masuk pada kurikulum merdeka, di mana menggantikan kurikulum 2013. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, terutama karena perkembangan pandangan profesional tentang fungsi bahasa yang makin lama makin terasa penting. Ya, kita lanjut pada metodologi. Ini juga salah satu komponen pokok dalam pembelajaran bahasa. Jadi komponen ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran bahasa ini adalah kesepakatan terhadap suatu pandangan mengenai bahasa dan pengajaran bahasa tertentu. Kemudian komponen yang keempat adalah manusia. Faktor ini berkaitan dengan pertanyaan siapa yang terlibat dalam pembelajaran itu. Jadi pembelajaran yang merupakan fokus utama pembelajaran adalah individu. Individu ini unik, ini manusia. Dalam ini perlu diasumsikan bahwa semua pembelajaran pada dasarnya punya potensi untuk belajar bahasa. Tetapi di antara mereka terdapat perbedaan antara pembelajaran satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi komponen ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dapat mengetahui tujuan pembelajaran ini kita tercapai atau belum. Di sini dalam buku petunjuk pelaksanaan penilaian diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum dikemukakan ada beberapa prinsip dari evaluasi, yaitu menyeluruh, kemudian berkesinambungan, berorientasi pada tujuan, objek terbuka, bermakna, kemudian sesuai dan mendidik. Jadi itulah beberapa komponen dalam pembelajaran bahasa yang terdiri dari 5 komponen pokok yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah bagaimana tujuan dan kebijakan pembelajaran bahasa itu. Kemudian yang kedua, materi apa yang kita akan berikan dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga, metodologi apa yang kita pakai dalam pembelajaran bahasa. Kemudian yang keempat, manusia. Manusia dimaksud ini adalah siapa yang akan kita berikan pembelajaran bahasa itu. Ya, dalam hal ini kalau kita sebagai tenaga pendidik tentu mahasiswa ataupun peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, bagaimana mengetahui ketercapaian dari proses pembelajaran yang kita lakukan.
Oke, saya kira itu saja pembahasan dari tentang bagaimana komponen pembelajaran bahasa. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.